Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat beriman dan kepada seluruh pemirsa ataupun pendengar dimanapun Anda berada, insyaallah pada video kali ini kembali lagi kami ingin membacakan sebuah pertanyaan yang masuk di admin Quran Online. Ya, jadi pertanyaan ini masuk di kolom komentar salah satu video yang ada di channel Quran Online. Nama saudara yang bertanya adalah Muhammad Yahya 3250. Adapun isi pertanyaannya, Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Apakah sah salat yang setelah takbiratul ihram langsung ikut ruku? Ya, bagi yang masbuk dan tak dapat membaca surah Al-Fatihah di rakaat pertama. Ya, umpamanya dalam salat zuhur atau asar. Mohon penjelasannya. Ya, jadi saudara yang bertanya ini, ya dia bermakmum kepada imam. Ya, di rakaat pertama setelah dia takbiratul ihram, imamnya langsung ruku. Ya, dan sehingga dia tidak membaca surah Al-Fatihah. Ya, yang ditanyakan apakah sholatnya sah? Ya, mohon dijawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara yang bertanya, ya, jadi di dalam sholat berjamaah, makmum itu ada yang disebut dengan makmum muwafiq, ada yang disebut dengan makmum masbuk. Apa itu makmum muwafiq? Makmum muwafiq adalah makmum yang mendapatkan waktu yang cukup untuk membaca surah Al-Fatihah sebelum imamnya ruku. Ya, jadi antara takbiratul ihramnya si makmum ini dengan rukuknya imam, itu ada waktu yang cukup untuk membaca surah Al-Fatihah. Ya, maka makmum yang seperti inilah yang wajib untuk membaca surah Al-Fatihah secara utuh. Ya. Adapun dengan makmum masbuk, yaitu makmum yang tidak mendapatkan waktu yang cukup untuk membaca surah Al-Fatihah sebelum rukuknya imam, maka makmum yang seperti inilah yang membaca surah Al-Fatihah sebisanya saja. Ya, contoh makmum masbuk itu setelah dia takbiratul ihram, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Dia baru dapat 3 ayat, tiba-tiba imamnya sudah ruku. Ya, maka yang harus dilakukan oleh makmum masbuk ini adalah langsung ikut ruku bersama imam tanpa menyelesaikan surah Al-Fatihahnya. Ya, dan makmum yang seperti inilah yang bacaan surah Al-Fatihahnya itu ditanggung oleh imam. Ya, atau bahkan dia tidak sempat membaca surah Al-Fatihah sama sekali. Ya, contoh dia baru takbiratul ihram, Allahu Akbar. Pas setelah takbiratul ihram, imamnya sudah ruku. Ya, maka yang harus dilakukan oleh makmum ini, dia tidak perlu membaca surah Al-Fatihah. Yang ia harus lakukan adalah segera ikut ruku bersama imam, dan bacaan surah Al-Fatihahnya pada rakaat tersebut itu ditanggung oleh imam. Ya, demikianlah yang dijelaskan oleh guru-guru kita, ya, khususnya di dalam mazhab Syafi'i. Ya, jadi kepada saudara yang bertanya bahwa ketika kita masbuk, ya seperti yang saudara tanyakan, setelah takbiratul ihram imamnya langsung ruku, ya maka Anda langsung ikut ruku bersama imam tanpa membaca surah Al-Fatihah pada rakaat itu. Dan ya karena Anda mendapatkan rukuknya imam, maka Anda dihitung mendapatkan rakaat tersebut. Adapun bacaan Al-Fatihahnya pada rakaat itu ditanggung oleh imam. Ya, beda halnya tadi dengan makmum muwafiq yang mendapatkan waktu yang cukup untuk membaca surah Al-Fatihah, maka dia harus membaca surah Al-Fatihah secara utuh. Ya, jadi demikianlah jawaban kami kepada saudara atau saudari yang bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat beriman dan kepada seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, insyaallah pada video kali ini kembali lagi kami ingin membacakan sebuah pertanyaan yang masuk kepada admin Quran Online.
Adapun isi pertanyaannya, Assalamualaikum, selamat malam Pak. Min bertanya, ketika kita sholat, manakah yang lebih baik membaca surah pendek atau surah panjang? Mohon jawabannya. Ya, jadi inilah pertanyaan dari saudara kita atau saudari kita. Ya, mohon dijawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara atau saudari yang bertanya dimanapun Anda berada, yang pertama yang perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa membaca surah Al-Quran atau sebahagian dari surah Al-Quran setelah kita membaca surah Al-Fatihah pada rakaat pertama dan rakaat kedua saat kita sholat, itu hukumnya adalah sunnah. Ya, jadi sekali lagi membaca surah setelah kita membaca surah Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua, itu hukumnya adalah sunnah. Ya, jika kita meninggalkannya, itu tidak sampai membatalkan sholat atau tidak mempengaruhi keabsahan sholat kita. Ya, kemudian yang kedua, adapun masalah manakah yang lebih utama dibaca antara surah panjang atau surah pendek saat kita sholat, ya, maka sebagaimana yang disampaikan oleh guru kita Buya Yahya, bahwa membaca satu surah sempurna itu lebih baik daripada satu surah tapi dipotong-potong. Ya, misalnya surah-surah pendek itu kita baca dari awal sampai akhir. Ya, misalnya surah Al-Kafirun kita baca dari awal sampai akhir, kemudian di rakaat kedua kita baca surah Al-Ikhlas, ya, dari awal sampai akhir. Ya, maka membaca surah-surah pendek, ya, akan tetapi sempurna, ya, ini lebih baik atau lebih utama dibandingkan misalnya kita membaca surah Al-Baqarah tapi dipotong-potong. Ya, meskipun itu juga tetap sah. Ya, karena sebagaimana yang kita sampaikan tadi bahwa membaca surah itu bukan keharusan, akan tetapi itu hanyalah disunnahkan. Ya, kemudian di antara aturan di dalam membaca surah di dalam salat yang perlu kita ketahui, ya, yaitu bacaan surah atau ayat di rakaat pertama hendaknya lebih depan dalam urutan mushaf daripada yang dibaca pada rakaat yang kedua. Ya, contoh di rakaat pertama kita baca surah An-Naba. Ya, pada rakaat kedua setelah Al-Fatihah kita baca surah Abasah. Ya, maka itu, ya, yang lebih baik. Ya, jangan kita baca surah Abasah di rakaat pertama kemudian An-Naba di rakaat kedua. Karena secara urutan mushaf surah An-Naba itu lebih depan dalam urutan mushaf dibandingkan dengan surah Abasah. Ya, atau kita membaca surah Al-Kafirun di rakaat pertama. Kemudian di rakaat kedua kita membaca surah Idza Jaa Nasrullah An-Nasr. Ya, maka itu yang lebih baik. Jangan kita pada rakaat pertama kita baca surah An-Nasr, Idza Jaa Nasrullahi wal Fath. Kemudian pada rakaat kedua kita membaca Al-Kafirun. Ya, sebaiknya tidak seperti itu karena surah Al-Kafirun itu lebih depan dalam urutan mushaf daripada surah An-Nasr. Ya, sehingga lebih baik didahulukan dibandingkan dengan surah Al-Kafirun, lebih baik didahulukan dibandingkan dengan surah An-Nasr karena dalam urutan mushaf dia tempatnya atau urutannya lebih depan. Ya, atau membaca surah Al-Falaq dengan baru An-Nas. Rakaat pertama Al-Falaq, ya, rakaat kedua An-Nas. Ya, jangan An-Nas di rakaat pertama kemudian Al-Falaq di rakaat kedua karena secara urutan mushaf Al-Falaq lebih di depan urutannya dibandingkan dengan An-Nas. Maka yang didahulukan adalah Al-Falaq dulu baru kemudian An-Nas. Meskipun kalau dibalik itu tidak sampai mempengaruhi keabsahan salat kita. Akan tetapi yang lebih baiknya itu mendahulukan surah yang atau ayat yang lebih depan dalam urutan mushaf dibandingkan yang lebih di belakang daripada di rakaat pertama daripada rakaat yang kedua. Atau contoh misalnya pada rakaat pertama kita membaca ayatul kursi. Ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, dan seterusnya. Kemudian pada rakaat kedua kita membaca lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh atau ayat terakhir surah Al-Baqarah. Jangan dibalik, jangan lillahi ma fis samawati dulu pada rakaat pertama kemudian rakaat kedua baru baca ayat kursi. Karena kenapa? Karena secara urutan surah ayatul kursi lebih di depan dibandingkan dengan lillahi ma fis samawati tadi. Ya, jadi ya itu diantara aturan di dalam membaca surah yang dianjurkan saat kita sholat.
Kemudian yang kedua, jadikan bacaan surah atau ayat pada rakaat pertama lebih panjang durasinya daripada rakaat yang kedua. Ya, jadi kita dianjurkan untuk memperpanjang durasi bacaan surah atau ayat di rakaat pertama dibandingkan dengan rakaat yang kedua. Ya, kecuali yang dicontohkan oleh Nabi. Ya, seperti dalam sholat Jumat, pada rakaat pertama kita disunnahkan baca surah Al-A'la. Ya, dan rakaat kedua kita disunnahkan baca surah Al-Ghasyiyah. Yang mana secara panjang surahnya itu lebih panjang Al-Ghasyiyah dibandingkan dengan surah Al-A'la. Akan tetapi karena Rasulullah mencontohkan seperti itu, membaca Al-A'la dulu baru kemudian Al-Ghasyiyah pada rakaat kedua, maka kita ikuti. Akan tetapi selain dari yang dicontohkan Nabi, yaitu secara umum kita dianjurkan untuk membaca surah atau ayat yang lebih panjang pada rakaat pertama dibandingkan dengan surah atau ayat yang kita baca pada rakaat yang kedua. Ya, demikianlah yang disampaikan oleh guru-guru kita, termasuk yang kami dengar dari guru kita Buya Yahya. Ya, jadi kepada saudara atau saudari yang bertanya bahwa itu tadi manakah yang lebih utama, membaca surah panjang atau surah pendek di dalam sholat, yaitu tadi penjelasannya. Ya, semoga saudara atau saudari yang bertanya menyimak video ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.